Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani Muhadiansyah, absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan kritik tari pertemuan turun nada. Yang akan saya bahas dalam kritik tari kali ini yaitu tahapan pendeskripsian, tahap analisis, tahap interpretasi, tahap evaluasi, dan tahap memberikan kesan. Yang pertama, tahap pendeskripsian. Tari pertemuan turun nada ini ditampilkan pada Parade Tari Nusantara 2017 dengan koreografi ditata oleh I Gusti Ngurah Giri Putra, diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah berlokasi di Jalan Raya Taman Mini, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan ini mengangkat tema kreativitas tari pada proses rangkaian adat masyarakat daerah berbasis seni kerakyatan. Tarian ini ditarikan oleh 8 orang. Jenis tarian ini tari teatrikal dan tari kreasi baru. Lalu tarian ini berasal dari daerah Bali, terinspirasi dari desa Tenganan Pegeringsingan. Orang-orang Tenganan Pegeringsingan ini disebut Bali Aga atau orang Bali asli. Mereka memiliki aturan tersendiri tentang pernikahan dan siapa saja menikah di luar desa harus pergi. Gerak tari pertemuan turun nada dilakukan dengan tempo yang lembut dan halus pada awal tariannya. Pada pertengahan, tempo mulai lebih kuat dan cepat. Untuk pada awal tarian ini ditampilkan oleh penari perempuan saja, tetapi pada pertengahan hingga akhir nanti ada penari prianya. Untuk konsep musik ditampilkan memiliki tempo dan ritme yang disesuaikan dengan gerakan penari. Penambahan paduan suara juga menambah makna dan dari tarian ditampilkan. Untuk tata pentas pada tarian ini didukung dengan panggung proscenium. Alas panggung berwarna coklat dengan motif urat kayu dan berbentuk persegi panjang. Akan tetapi tidak ada penambahan background pada bagian belakang panggung. Tata cahaya dalam tarian ini mengatur penempatan lampu dari atas dan dari depan panggung, sehingga tata cahayanya dapat menyinari para penari. Tata kostum menggunakan mayoritas berwarna coklat yang melambangkan ketenangan. Penari menampilkan tarian dengan sangat baik. Penjiwaannya pun yang disampaikan juga mudah ditangkap, sehingga penari pertemuan turun nada ini memiliki kualitas yang baik. Dilihat dari segi kekompakan, penari sudah cukup kompak dalam menarikan tarian ini. Hanya beberapa saja yang terdapat penari lebih cepat ataupun lebih lambat dari penari yang lainnya. Lalu yang kedua ada tahapan analisis. Pada tahapan ini saya akan menjelaskan tentang lebih rinci dari gerak tari pertemuan turun nada. Tari pertemuan turun nada ini dibagi menjadi 3 adegan, yaitu adegan introduksi, inti, dan juga penutup. Bagian pertama dari introduksi yaitu kepala menghadap ke kiri, samping badan tegak, tangan kiri memegang properti berupa bakul, sedangkan tangan kanan melekuk keluar. Untuk kaki kanan ditekuk ke dalam dan kaki kiri sebagai tumpuan. Untuk pola lantai dan gambar seperti di samping. Lalu bagian yang kedua, kepala menghadap ke belakang samping kanan untuk penari 2 dan 3, dan menghadap ke depan untuk penari 1 dan 4. Nomor penari 1 dimulai dari pojok kiri depan. Untuk badan condong sedikit ke kiri. Tangan kanannya ini tekuk ke samping dalam, sedangkan tangan kiri diluruskan ke samping dengan kedua pergelangan tangan ditegakkan. Untuk kaki, posisi duduk dengan kedua kaki dilipat ke dalam samping. Bagian ketiga dari introduksi yaitu kepala menghadap ke depan searah badan masing-masing penari. Badannya tegak. Untuk tangan, kedua tangan dilipat ke depan dengan pergelangan tangan ditegakkan. Tangan kanan diangkat sedikit lebih tinggi dari tangan kiri. Untuk kaki, bagian kanan ditekuk ke dalam dan kaki kiri sebagai tumpuan. Untuk penari 1, dan posisi duduk dengan kedua kaki dilipat ke dalam untuk penari 2, 3, dan 4. Untuk penari 1 itu yang di tengah-tengah, yang berdiri. Bagian keempat dari introduksi yaitu yang pertama kepalanya itu menghadap ke depan searah badan. Yang kedua badannya ini tegak untuk penari 1 dan sedikit condong ke kiri untuk penari 2, 3, dan 4. Penari 1 ini yang di bagian pojok depan. Untuk tangan memegang properti berupa bakul di sebelah kiri.
kaki sedikit ditekuk untuk penari 1, dan posisi kedua kaki dilipat ke dalam untuk penari 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada adegan bagian inti. Bagian yang pertama yaitu kepala wanita menghadap berlawanan dengan penari pria bagian wajahnya. Untuk yang pria memandang penari wanita. Untuk badannya yang wanita sedikit membungkuk mengikuti gerakan kaki. Untuk yang pria badannya tegak. Tangan wanita mengangkat properti berupa bakul ke arah belakang badan. Untuk yang pria mengangkat kedua telapak tangan ke atas. Untuk kakinya wanita ini ditekuk setengah jongkok. Yang pria membuka kedua kaki selebar bahu dan ditekuk sedikit. Bagian yang kedua, kepalanya menghadap ke pusat pola lantai. Untuk badan yang wanita sedikit membungkuk mengikuti gerakan kaki, dengan badan pria ini tegak. Untuk tangan yang wanita memegang properti berupa bakul di depan dada. Yang pria tangan kanan memegang properti berupa kayu, sedangkan tangan kiri memegang ujung kain sutra. Untuk kaki yang wanita ini ditekuk hingga setengah jongkok, sedangkan yang pria membuka kedua kaki selebar bahu dan ditekuk sedikit. Bagian ketiga dari inti yaitu kepalanya bagian wanita menghadap ke depan, sedangkan pria digerakkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Untuk badan yang wanita condong ke kiri, sedangkan pria ini tegak. Untuk tangan yang wanita memegang properti berupa bakul di depan dada, sedangkan pria tangan kanan memegang properti berupa kayu alu, sedangkan tangan kiri memegang ujung kain sutra. Untuk kaki yang wanita, kaki kanan ditekuk ke dalam dan kaki kiri sebagai tumpuan. Untuk yang pria ditekuk ke dalam hingga setengah jongkok, seperti pada pola lantai dan gambar di samping. Lalu bagian selanjutnya, kepala menghadap ke depan. Untuk badannya ini tegak, tangan wanita memegang pusungan blesot. Untuk pria memegang kain sutra menggunakan kedua tangan menutupi penari wanita. Untuk yang kaki wanitanya berdiri tegak, sedangkan pria ini kaki kanannya sebagai tumpuan, sedangkan kaki kiri menapak. Dapat dilihat pada gambar dan pola lantai di samping. Lalu bagian selanjutnya, kepala wanita digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pria menghadap ke belakang, badannya tegak. Untuk tangan wanita, kedua tangan direntangkan dengan kedua telapak kaki ditegakkan. Pria melilitkan kain sutra. Untuk kaki wanita, kaki kanan sebagai tumpuan, sedangkan kaki kiri menapak. Sedangkan pria dibuka selebar bahu, seperti pada gambar dan pola lantai di samping. Bagian selanjutnya, kepala digerakkan ke kanan dan ke kiri. Badan digerakkan mengikuti gerakan tangan, sedangkan tangan digerakkan seperti orang mendayung. Untuk kaki, salah satu kaki digunakan sebagai tumpuan saat menggerakkan badan secara bergantian, seperti pada pola lantai dan gambar di samping. Bagian selanjutnya, kepala menghadap ke samping berlawanan dengan penari lain. Untuk badan yang wanita condong ke kiri, sedangkan pria condong ke kanan. Untuk tangan, wanita memegang kain, pria tangan kanan memegang seperti properti kipas, sedangkan tangan kiri lurus dengan telapak kiri ditegakkan. Untuk kaki, penari bagian depan, kaki kanan sebagai tumpuan, sedangkan kaki kiri menapak. Penari bagian belakang dibuka selebar bahu, seperti pada gambar dan pola lantai di samping. Lalu masuk ke adegan penutup. Pada bagian pertama, kepala saling menghadap satu sama lain, badan tegak dan sedikit membungkuk. Untuk tangan membawa properti dan gerakannya bebas. Untuk kaki ditekuk sedikit dan dibuka selebar bahu, seperti pada pola lantai dan gambar di samping. Bagian selanjutnya, kepala saling menghadap lawan penari, badan sedikit dibungkukkan ke depan, tangan kanan diluruskan ke belakang dan tangan kiri diluruskan ke depan. Untuk kaki kanan sebagai tumpuan, sedangkan kaki kiri menapak. Bagian ini penari wanita dan pria melakukan gerakan yang sama. Lalu bagian selanjutnya, kepala menghadap ke depan,
Badan wanita condong ke kanan, sedangkan pria tegak. Untuk tangan wanita, tangan kanan dan kiri dilipat di depan dada dengan tangan kanan lebih tinggi dari tangan pria. Dengan tangan kiri maksudnya. Sedangkan tangan pria, tangan kanan dan kirinya diluruskan ke depan badan penari wanita. Untuk kaki wanita sedikit ditekuk, pria lurus. Seperti pada gambar dan pola lantai di samping. Untuk bagian ini sebagai inti penutup dari gerak tari Patemon Trunadaha. Tarian pada dasarnya selalu diiringi oleh alat musik. Dalam tari Patemon Trunadaha pun juga diiringi alat musik. Alat musiknya ini berupa gamelan selonding yang khas berasal dari daerah Bali. Perpaduan perangkat alat musik ini memiliki suara yang merdu dan khas. Pada bagian bawah itu merupakan contoh foto dari gamelan selonding. Gamelan selonding ini merupakan gamelan yang sakral yang terbuat dari besi dan hanya terdapat di daerah Karangasem, yang tepatnya di desa Tenganan Pegeringsingan, dan juga ada di desa Bungaya. Diduga juga gamelan selonding yang dibuat dari kayu, ada yang terbuat dari kayu, namun sampai saat ini instrumen tersebut belum dijumpai. Nama lengkap dari selonding besi di Tenganan Pegeringsingan ialah Batara Bagus Selonding, yang berarti selonding adalah leluhur yang maha kuasa. Pada gamelan selonding, laras yang dipakai adalah laras pelok 7 nada, yaitu terdiri dari 5 nada pokok dan 2 nada permero. Namun demikian, tiap-tiap nada juga berfungsi sebagai nada pokok tergantung dari patet yang dipergunakan. Misalnya pada gamelan selonding ini terdapat 6 patet, yaitu patet Panji Marga, patet Sondang, patet Puja Semara, patet Kesumba, patet Sadi, dan patet Salah. Mengenai jenis-jenis dari gamelan selonding ini terdapat 3 jenis, yaitu gending-gending geguron, lalu ada gending-gending petegak, gending-gending untuk mengiringi, yang ketiga untuk mengiringi tari. Adapun jenis dan nama-nama instrumen dari gamelan selonding seperti 2 tunggu gong, 2 tunggu kempul, 1 tunggu petudu, 1 tunggu nyong-nyong alit, nyong-nyong ageng, dan sebagainya. Kan tetapi dalam tarian Patemon Trunadaha ini gamelan selonding menggunakan patet sondong dengan gending rejang, gending dau tukat, serta lente. Sedangkan nama instrumen yang digunakan adalah 2 tunggu gong dan 1 tunggu petudu. Tari Patemon Trunadaha ini memiliki keindahan yang dapat dilihat dari segi penampilan dan penjiwaan. Di samping itu, tari Patemon Trunadaha ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Selengkapnya sebagai berikut. Gerak. Kelemahan dari gerak, pada awal tari ditarikan oleh salah satu penari wanita terlihat lebih lambat dari tempo penari wanita lainnya. Yang kedua, gerak memutar dengan posisi setengah jongkok yang dilakukan pria ini sedikit terlalu lebih. Ada salah satu penari yang sedikit lebih cepat dari penari yang lain. Kelebihannya, gerakan penari wanita di awal tari ini terlihat lebih indah karena gerakan mereka yang tegas sekaligus anggun. Yang kedua, gerakan memutar yang dilakukan penari pria ini memberikan kesan yang unik. Yang ketiga, terdapat beberapa gerakan asing yang menambah kesan khas dari tarian ini. Lalu dari iringan musiknya, kelemahannya, iringan dari suara sinden pada pertengahan tari menimbulkan kesan yang tidak enak didengar karena beradu cepat dengan iringan gamelan selonding. Yang kedua, paduan suara kurang terdengar seimbang dengan iringan gamelan. Untuk kelebihannya, yang pertama,
dari iringan sinden pada awal tari menambah kesan suasana pedesaan sehingga kita dapat menangkap konsep yang ditampilkan. Yang kedua, paduan suara yang ditambah iringan musik memberi nilai yang lebih. Lalu dari tata busana dan tata riasnya, kelemahannya yang pertama, pemilihan warna tidak seharusnya berdominan coklat, warna kostumnya ini maksudnya, sehingga penari terlihat kurang mencolok dan monoton. Yang kedua, riasan pada sekitar mata penari seperti bulu mata dan eyeliner yang terlihat gelap sedikit menghalangi tampilan gerak mata penari. Lalu kelebihannya yang pertama, kain sutra yang tidak dijahit menjadikan kain sutra dapat dilepas sesuai dengan kebutuhan penampilan sehingga penampilan terkesan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, riasan yang digunakan memberikan kesan unik yang cocok dengan konsep tarian. Untuk ekspresi yang ini memiliki kelemahan. Yang pertama, ekspresi pada salah satu penari perempuan terlihat berubah menjadi ekspresi datar yang seharusnya berekspresi menatap seperti penari perempuan lainnya. Yang kedua, ekspresi gerakan mata agak terhalang oleh riasan pada sekitar mata yang terlihat gelap. Yang ketiga, ekspresi tersenyum beberapa penari pria masih sedikit kurang totalitas atau masih malu-malu. Untuk kelebihannya, mayoritas ekspresi sesuai dengan konsep yang ditampilkan sehingga kita dapat memahaminya. Lalu bagian panggung ini memiliki kelemahan. Yang pertama, pada bagian latar panggung kurang adanya properti background atau kesan yang lain yang dapat menegaskan suasana pedesaan. Asap yang digunakan sebagai salah satu penataan panggung dirasa cukup mengganggu karena menghalangi tampilan ekspresi penari saat penari berubah ekspresi. Lalu kelebihannya, penataan panggung pada bagian pencahayaan cukup bagus untuk menyorot para penari. Yang kedua, pemilihan jenis panggung proscenium ini sangat cocok dengan konsep yang ditampilkan. Untuk pola lantai, kelemahannya yaitu terdapat pola lantai yang memiliki susunan rumit sehingga terdapat penari yang tidak kelihatan. Lalu kelebihannya yaitu pola lantai yang tepat dengan suasana dan gerakan memberikan kesan indah pada tarian. Selanjutnya ada tahapan interpretasi. Setiap tarian pasti terselip makna dan simbol yang ditunjukkannya. Begitu pula dengan tari Patungan Trunadaha. Makna simbolnya ini terselip pada kostum dan gerakan penari. Yang pertama terdapat pada gelang daha. Setiap penari pasti memakai gelang daha. Pemakaian gelang ini dimaknai dengan kepercayaan terhadap Dewa Trimukti, dewa utama dalam kepercayaan umat Hindu. Lalu yang kedua ada kain anteng geringsing. Kain anteng geringsing dipakai oleh penari pria dan wanita. Kata geringsing berasal dari gring yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak, sehingga apabila digabungkan menjadi tidak sakit. Maksudnya anteng geringsing ini sebagai kain penolak bala seperti itu. Lalu yang ketiga ada pusungan belesot. Pusungan belesot ini hanya dipakai oleh penari wanita. Zaman dahulu mengikat rambut merupakan suatu kewajiban karena rambut panjang yang terurai berkaitan dengan hal mistis, sehingga pada saat upacara adat pun rambutnya harus diikat. Nah, pengikatnya itu memakai pusungan belesot ini. Lalu yang keempat ada kain tapih. Masyarakat Bali sudah tidak asing lagi dengan kain ini. Dalam beberapa keseharian ataupun dalam sehari-hari juga mereka sering menggunakannya. Dinamakan kain tapih karena cara memakainya ini dililitkan atau ditapih sebagai busana bagian bawah. Pemakaiannya ini berwarna coklat dengan makna kesederhanaan dan ketenangan. Lalu yang kelima ada sabuk. Sabuk ini dipakai oleh setiap penari, berfungsi untuk memperkuat pemakaian atasan dan bawahan
kostum penari. Pemakaian sabuk ini memiliki makna kebenaran. Lalu yang keenam, gerakan pada gambar. Pada gambar dimaknai sebagai gerakan yang berfungsi untuk mempertemukan remaja pria dan remaja wanita agar terbangun rasa mengenal dan menyukai satu sama lain. Lalu yang ketujuh, gerakan berpusat pada pola lantai seperti pada gambar dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Hyang Widiwasa. Pada setiap tarian memiliki nilai yang sengaja ditunjukkan kepada para penonton supaya pertunjukan tari tersebut memiliki manfaat dan dampak positif bagi penontonnya. Nilai yang ditunjukkan pada tari Patemon Trunadaha yang pertama, nilai agama ditunjukkan dalam gerakan tari yang dimaknai sebagai pengabdian terhadap Sang Hyang Widiwasa yang tadi. Yang kedua adalah nilai sosial, ditunjukkan konsep tari berpasangan yang dimaknai sebagai cara menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama. Selain itu, gerakan yang tadi yang saya sampaikan tadi juga masuk ke dalam nilai sosial. Lalu yang ketiga, nilai budaya ditunjukkan dengan konsep gerak tari yang terinspirasi dari adat istiadat masyarakat yang terus dilestarikan. Pesan moral yang disampaikan dalam tari Patemon Trunadaha yaitu hendaknya menghargai dan melestarikan budaya tradisi leluhur turun-menurun. Selain itu, sebaiknya kita selalu bersosialisasi dengan tetangga atau masyarakat sekitar guna mempererat tali persaudaraan dan menaati norma-norma yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, tahapan evaluasi. Hal yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur di balik pementasan tari yang sangat menarik pasti dapat pula beberapa kelemahan. Nah, kelemahan tersebut dapat ditutupi dengan meneliti kembali apa-apa saja yang masih kurang. Dari segi struktur penyajiannya ini unik dengan menampilkan penari wanita yang terlebih dahulu. Hanya saja terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti penempatan properti dan background. Tanpa adanya properti dan background, penampilan tari kurang menarik. Lalu dengan penggunaan asap sebagai salah satu penataan panggung dirasa cukup mengganggu juga seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu iringan sinden pada awal tari menambah kesan suasana pedesaan. Sayangnya iringan dari suara sinden pada pertengahan menimbulkan kesan yang kurang enak didengar karena beradu cepat dengan iringan gamelan selonding. Lalu gerakan kain sutra yang tidak jahit ini menjadikan kain sutra dapat dilepas sesuai kebutuhan. Kan tetapi pemilihan warnanya ini kurang bervariasi sehingga terlihat monoton dan kurang mencolok. Dari segi gerakan wanita pada awal tari terlihat lebih indah karena gerakan mereka yang tegas sekaligus anggun. Lalu ada gerakan memutar yang dilakukan oleh pria yang terdapat salah satu yang lebih cepat dari penari lainnya. Dari segi bentuk penyajiannya ini cukup membuat orang tertarik karena terdapat beberapa gerakan yang unik serta memiliki makna yang dalam. Hanya saja dengan adanya gerakan yang unik tersebut, ada penonton yang merasa kesulitan dalam memahami maknanya. Hal ini sebaiknya perlu diperhatikan lagi. Cara menutupi kelemahannya yaitu menambah komponen-komponen yang dirasa kurang lengkap. Contohnya, membuat background dari properti pada bagian belakang panggung supaya kesan dari konsep tarian lebih dapat diterima dan disampaikan dengan baik kepada para penonton. Lalu mengganti beberapa penataan yang dapat mengganggu jalannya pementasan. Selain itu mengecek dan menyiapkan dengan baik seluruh aspek sebelum penampilan tari juga cara lain untuk menutupi kelemahan tari. Lalu untuk
kekompakan sendiri. Kekompakan dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi dan sering-sering berlatih lagi, sehingga kesalahan gerakan dapat diatasi. Dalam hal penyampaian pesan dan makna, gerakan ataupun koreografi dapat dibuat sesederhana mungkin dengan syarat tidak mengubah atau menghilangkan makna dari tarian asli, sehingga penonton dapat menangkap kesan baru dengan lebih mudah dengan adanya modifikasi ini. Yang terakhir, tahapan memberikan kesan atau pernyataan sikap. Kesan yang diperoleh setelah pertunjukan yaitu perasaan bangga dan takjub akan kekreatifan anak bangsa yang dapat mengembangkan tarian tradisional. Di daerah globalisasi ini masih menyisakan adanya pemuda-pemuda yang menampilkan kebudayaan daerah asalnya. Mereka bangga dengan menampilkannya untuk diperkenalkan ke seluruh daerah Indonesia maupun internasional. Apabila kebudayaannya sudah mulai terkenal, hal ini juga akan membawa pemuda-pemuda tersebut menuju perasaan bangga pula. Lalu yang membuat terkesan yaitu konsep tari yang dibawakan terinspirasi dari budaya lokal yang dikembangkan dan ditampilkan kepada publik berskala nasional. Kesederhanaan dan keindahan gerak yang mewakili konsep tari yang dipilih, hal ini menambah kesan puas terhadap penampilan tari. Selain itu, pesan dan makna yang ditampilkan juga diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan sikap tolong-menolong dari para tim yang berada di balik panggung. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.